Yang ketiga, bagaimana agar kita ditolong Allah, Bapak Ibu? Saya ingin tanya dulu Mbak Irma, mungkin di sini banyak, hampir 863, siapa yang belum nikah? Masya Allah. Yang belum nikah nih, saya doain nih, ya, saya sama santri-santri saya doa khusus ini buat keluarga besar Muamalat yang belum nikah, biar tahun ini insya Allah nikah semuanya. Coba absen dulu deh, yang Amin. belum nikah nih. Amin, Mana yang amin. belum nikah? Raise Oh, hand, raise hand. tuh langsung rame tuh kalau yang belum nikah, Masya Allah. Mana? 1, 2, 3, jangan malu-malu. Saya doakan khusus. Ya tuh belum Hostnya nikah. tuh. Ya, Masya Allah. Siapa lagi? Terus absen. Jangan Hostnya belum. Ya, mana lagi? Yang belum nikah. Ya Rob. Ya Rob, ini Wah, saat langsung terbaik ya raise hand Allah. semua, Ustadz. Mudahkan ya Allah. Raise hand semua, Pak. Masya Allah. Ini kayaknya setengahnya. Masya Allah, ini orang-orang muda. Wah, ini asik banget ini. Setengahnya itu milenial sini. Ini kunci kebangkitan, Pak Permana. Ya, kunci kebangkitan ini. Kalau tim kita ini orang-orang apa namanya? Milenials ya. Waduh, Mbak Salsabila Nadira, siapa lagi Mbak Sari. Masya Allah, ini yang saya sebut langsung namanya ya, Mbak Vidi ya. Ini orang-orang yang belum nikah ini. Bagaimana agar kita ditolong Allah mendapatkan jodoh yang soleh, yang ganteng, yang kaya, yang duitnya banyak, yang tabungannya nggak ada habisnya, yang orang tuanya mau sakit-sakitan. Doa banget ya, udah tua ya, sakit-sakitan, apa harapannya? Dapat waris. Masya Allah, kotor banget pikirannya ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kasih resep berikutnya. Resep ini dari Quran. Apa resepnya? Tawakal. Buka lagi Quran lagi dong. Quran lagi dong. Ayo, buka lagi Quran. Quran surat Ali Imran. Ya, Quran surat Ali Imran 159 160 Bapak Ibu. Coba. Ayo, yang belum nikah harus sering-sering baca Quran biar nanti dapat jodoh hafiz Quran ya. Masya Allah. 159. Ayo. Di sana apa? Di 159 di situ. Nah, tuh lihat. Fa'idza azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha ya. Fa'idza azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Tuh, dahsyat tuh ayat. Siapa yang punya niat, siapa yang punya hajat, hajat pingin nikah, hajat yang belum punya anak, yang belum punya anak mana? Coba absen dulu. Katakan saya doakan dalam sholat saya. Saya doakan ini Bang Muamalat, keluarganya yang belum punya anak, saya doakan tahun ini punya zuriat, punya keturunan. Bismillah. Nggak ada yang mustahil. Siapa yang belum punya anak? Bagaimana caranya? Tawakal. 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 Ya. Faiza azamta. Apa artinya faiza azamta? Jika kamu punya hajat, Mbak Irma punya hajat, Pak Wahyu punya hajat, Pak Mustaqim punya hajat, ya, Pak Rusdi punya hajat, Pak Budiman punya hajat, Mbak Rini pasti punya hajat. Semua kita punya hajat. Pingin anak soleh, pingin dapat keturunan, pingin dapat prestasi yang baik, pingin dapat kesehatan yang sempurna, pingin dapat agar kemudian wafat husnul khotimah, ya enggak? Pasti kan? Bagaimana caranya? Faiza azamta, pada saat kamu punya hajat, tuh, lihat, awas. Pada saat kamu punya hajat, fatawakal. Saat itu juga serahkan diri kita kepada Allah. Serahkan. La haula wala quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Masya Allah. Serahkan kepada Allah. Jangan serahkan sama manusia. Jangan serahkan sama dokter. Karena dokter juga punya hajat. Ya, jangan serahkan sama profesor. Karena profesor juga punya hajat. Serahkan sama sang pemilik hajat. Siapa dia? Dialah Allah. Oke, ayat lanjutannya baca lagi. Ini serem ayatnya nih. Tuh, lihat ayatnya tuh. Iyan surkumullah fala ghalibalakum. Jika kamu ditolong oleh Allah. Waduh, ini Pak Permana serem nih ayatnya nih. Jika Bang Muamalat ini sudah ditolong Allah, fala ghalibalakum. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan. Tidak akan ada yang bisa mencegah. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Tidak ada yang bisa mengalahkan. No, tidak ada yang mengalahkan bisa cancel. Nggak ada. Kenapa? Allah katakan,
iyansurkumullah fala ghalibalakum. Jika kamu sudah ditolong oleh Allah, maka tidak akan bisa kamu dikalahkan oleh siapapun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tips berikutnya agar bisa mengetuk pintu langit, dibukakan pintu pertolongan oleh Allah, terutama di masa pandemi ini, banyak-banyak tawakal. Menyerahkan hati kepada Allah, tetapi ikhtiarnya maksimal. Dan yang keempat, istighfar dan doa. Nah, ini nih yang mungkin kita banyak lupa nih, ngeremehin nih. Istighfar itu, Bapak Ibu yang disayang Allah, itu dahsyat banget. Makanya Nabi aja, kekasih Allah, sehari itu istighfarnya 100 kali minimal. Astaghfirullahaladzim. Ayo, semuanya istighfar dalam hati. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Istighfar semuanya, istighfar. Banyak-banyak istighfar. Apa kata baginda Nabi SAW? Barang siapa yang beristighfar, maka Allah akan hapuskan dosanya meskipun sebanyak buih di tengah lautan. Masya Allah, bayangin banyaknya dosa. Ya, banyak-banyak istighfar. Istighfar, ya, dan istighfar itu untuk apa lagi, Bapak Ibu? Ternyata orang yang banyak istighfar, urusan hajatnya Allah mudahkan. Alhamdulillah, saya banyak sekali hajat-hajat saya yang Allah kasih. Ya, saya minta, ya Allah, minta anak laki-laki yang pertama dikasih. Ya Allah, minta anak laki-laki yang kedua, Allah kasih. Ya Allah, minta tanah wakaf di tengah kawasan komplek Bintaro. Ada yang rumahnya di Bintaro? Boleh mampir Bapak Ibu di Bintaro, sektor 9. Bapak Ibu tahu Bintaro sektor 9 itu tanahnya harganya mantep. 1 meternya 20 juta, 30 juta. Saya minta, langsung mintanya di Bintaro. Ya, karena saya sering ngisi pengajian di Bintaro. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya dikasih tanah wakaf luasnya itu 5.000 meter di dalam komplek. Ya. Mbak Rini coba bayangin, Mbak Irma coba hitung Mbak Irma, pakai kalkulator atau pakai hitung-hitungan biasa, 20 juta dikali 5.000. 100 miliar. Ya, itu nilai wakaf. Ya. Nah, silahkan, ada yang tetangga saya di Bintaro, boleh mampir Jalan Kucica. Ya, sekarang santrinya sudah masuk dari Sabang sampai Maroke. Gedung-gedungnya sudah berdiri tegak, ya, dan alhamdulillah aktif Bank Muamalatnya ya. Nanti cek ya, bisa sinergi sama Bank Muamalat ya. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Apa yang terjadi? Allahu Akbar. 100 miliar Mbak, bayangin, 1 miliarnya 100 kali. 1 miliar itu 1.000 juta. 1.000 juta, jadi uang 1 juta, ya, Mas Mustaqim, uang 1 juta, itunya 1.000 kali, tapi itu baru 1 miliar. Saya dapat berapa? 1.000 miliarnya, 1.000 jutanya 100 kali. 1.000 juta, 1.000 juta, 1.000 juta, 1.000 juta, 100 kali. Masya Allah. Adakah yang mustahil? Jawab. Jawab di kolom chat. Ramein kolom chatnya. Hidupkan kolom chatnya. Ayo. Jangan sambil sholat subuh ya. Sambil sholat subuh ngechat dia. Nggak mungkin. Orang Banjarmasin, orang Bali, sambil subuh dia ngechat. Tidak ada yang mustahil, Ustaz. Tidak ada yang mustahil. Nggak mungkin. Nggak boleh ya. Tidak ada yang mustahil. Kenapa? Istighfar, tawakal, tolong agama Allah. Sabar dan sholat. Ini jurus yang pertama. Namanya jurus langit. Nah, saya masuk ke yang bab akhir. Karena waktu juga terbatas. Apa itu bab akhirnya? Jurus bumi. Tadi jurus langit. Namanya apa? Taqarrub ilallah. Yang kedua jurus bumi. Apa itu? Jurus buminya adalah himmah. Apa itu himmah? Passion. Jangan kalah ya sama bank-bank sebelah. Kalau ngelayanin pelanggan tuh passion banget. Didatengin, ditanya dengan ramah, dibantuin, bahkan diisiin, dikasih tempat duduk yang bagus. Itu namanya apa? Himmah. Jadi kalau kita kerja itu harus passion. Coba Bapak Ibu kalau saya ngisi pengajian, ya, ini nggak passion gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Sehat? Wah, sambil matanya ngantuk-ngantuk. Bagaimana? Orang ustadznya aja nggak passion. Ya, tadi kita lihat Pak Permana ya, lontaran kalimat-kalimatnya, passion. Orang-orang yang punya hasrat, orang-orang yang punya semangat. Jadi jurus bumi itu yang pertama apa? Semangat dalam kebaikan, semangat dalam ketaatan. Semangat kalau ketemu istri, Assalamualaikum istriku sayang. Ketemu anak-anak, adek, semangat. Ketemu pelanggan, ketemu klien, semangat. Ya, walaupun kondisi pandemi, betul tadi kata Pak Permana, kita nggak boleh kalah dengan kondisi pandemi ini. Kita adalah manusia terbaik fi ahsani takwin. Kan sering dibaca sama teman-teman. Watini wazaitun. Di sana dikatakan apa? Manusia itu fi ahsani takwin. Nggak boleh kalah dengan keadaan. Dia adalah pemenang. Dia adalah khalifah fil ard. Yang pertama, himmah. Yang kedua, kafaah. Apa itu kafaah? Bukan kafah, beda. Kafaah beda dengan kafah. Kafaah itu ahli, profesional. Kalau ngerjakan segala sesuatu itu harus profesional, harus ahli. Kenapa? Karena kalau kita profesional, kafaah, maka kita pasti mendapatkan yang terbaik. Kenapa? Karena dengan kita lakukan itu secara profesional, kita bankir profesional. Kita pelayan customer care profesional. Kita adalah layanan profesional. Kita semua profesional. Kita sangat profesional mengemas acara, mengemas sebuah event profesional. Maka ini adalah jurus bumi. Jadi jurus buminya dipadukan dengan jurus langitnya, maka langit terus diketuk dengan ketukan. Kira-kira Mbak Irma, kalau rumahnya Mbak Irma diketuk terus, tok 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 tok, teng tong, tok 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 paket, tuk tuk teng tong, paket, tok 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 teng tong. Setidur-tidurnya Mbak Irma, setidur-tidurnya Pak Amin, setidur-tidurnya Mbak Kelly, pasti dibuka pintunya. Buka pintunya. Ada apa? Paket, Mbak. Benar atas nama Irma? Iya. Kenapa? Diketuk terus. Tapi ketukannya nggak main-main. Ketukan apa? Ketukan langit dan ketukan bumi. Maka Bapak Ibu yang disayang Allah, maka saat-saat inilah saat yang paling mustajab kita untuk mengetuk pintu langit. Yang pertama, tolonglah agama Allah. Yang kedua, bagaimana agar kita mendapatkan pertolongan Allah? Kita harus kemudian bertawakal kepada Allah, sabar dan sholat, dan istighfar juga sering-seringlah berdoa, bermohon, bermunajat kepada Allah, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bunda Maryam bisa hamil tanpa ada suami. Mustahilkah bagi Allah? Tidak. Nabi Muhammad SAW bisa lari dari kejaran rezim Quraisy. Bisa mustahilkah bagi Allah? Tidak. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bapak Ibu yang disayang Allah, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi diri kita, bagi jamaah kita, bagi perusahaan kita, terutama bagi keluarga besar Bank Muamalat. Saya mendoakan mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan keluarga besar Bank Muamalat dari Sabang sampai Maroke. Allah jaga, Allah jauhkan dari wabah, dari bencana, Allah bukakan pintu-pintu pertolongan, Allah berikan kemudahan urusan dunia dan akhirat, Allah berikan pertolongan untuk menggapai hajat-hajatnya di tahun ini, target-targetnya di tahun ini, Allah mudahkan semuanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.